Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja Best. Gereja Best pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja Best adalah Bait Allah Enkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja Best adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja Best yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja Best. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja Best sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja Best diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja Best yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja Best. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja Best memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali secara virtual di ibadah online service Best Church. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan tayangan ini hari ini, setiap kita sedang mengalami kebaikan Tuhan, amin. Dan nanti kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak habis-habisnya rahmat-Mu atas hidup kami. Rancangan-Mu sempurna, kebaikan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
teramat baik bagiku. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada dalam setiap kita. Mari naikkan bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari kembali naikkan pujian ini dari Allah. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan merancangkan masa depan kita. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan bersama dengan. Mari angkat tanganmu bersama-sama dan nyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu di hidup kami Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik bagiku Tuhan. Hal yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, kasih setia-Mu, anugerah-Mu, dan penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama-sama kita mau nyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik,
setiamu tak habis-habisnya selama kami hidup, selagi kami ada, yang kami percaya dan kami rasakan bahwa kasih setiamu, kebaikanmu menyertai. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi hidupku. Dan apapun musim di hidup kami tahu kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Selalu kami melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bersama-sama kita katakan amin. Dimanapun saudara berada, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Yesus satu-satunya sumber sukacita dalam hidup kita, saudara. Mari bersama-sama terima sukacita di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Sumber sukacita dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan kepada Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Sebab di dalam hadirat Tuhan segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalam-Mu, Yesus sukacita, Allah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Selama-lamanya bersukacita di dalam Dia yang menyertai langkah kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Sebab janji Tuhan berkata, janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapanku dan kehidupanku. Serukan haleluya, haleluya, oh Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Hari ini sampai selama-lamanya, selama kita hidup, selagi kita ada, bersukacita di dalam Yesus kekuatan kita. Haleluya. Mari saudaraku yang bersukacita, bersama-sama dengan saya kita mau serukan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kami lagi serukan buat Tuhan kita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ini pengakuan kami. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, oh Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita. Serukan haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Amin saudara.
Mari dengan bangga sama-sama kita mau nyatakan Tuhan yang terhebat ada dalam kami. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari dengan penuh rasa syukur, dengan bangga kita mau katakan bersama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran, untuk selama-lamanya tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Kami percaya semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sama-sama kita mau nyatakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Angkat suaramu katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar tergoyahkan. Semua musuh pun mendengar nama Yesus. Sorak kemenangan tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, karena Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari apapun, dari berkuasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Selain Engkau tidak ada yang lain sanggup berkuasa menolong kami, selamatkan kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara, saat ini dengan bangga kita mau datang kepada Yesus Tuhan. Kita mau nyatakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus yang terhebat. Amin. Haleluya. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya Engkau pertolongan dalam hidup kami. Dalam hidup kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah, sebab kami terima kekuatan di dalam Engkau. Tetap teguh berdiri
di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, dan ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada Yesus kekuatan dalam hidup kita, saudara. Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Engkaulah perisai di dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu dalamku, di dalamku, tenangkan jiwaku. Lebih lagi nyatakan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku selama-lamanya saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang kami, dan kami akan tetap berdiri teguh. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan katakan bersama, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku akan berdiri. Kami kuat bersama dengan Engkau, Tuhan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sampai kapanpun aku akan tetap bertahan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sampai kapanpun kita akan tetap bertahan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, atas janji Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami boleh teguh berdiri. Beri kekuatan kepada setiap teman kami, supaya mereka boleh memberikan hidup mereka, hati mereka yang terbaik, yang sempurna kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah memberikan dirimu, bahkan Kau juga menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Dan Kau memberkati kami, menyertai kami, memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami hari ini Tuhan boleh sadar dan mengucap syukur. Kami boleh bangkit dan berdiri untuk berbuat sesuatu yang terbaik dan yang terbaik melalui Tuhan penyertaan-Mu kepada kami. Memberkati setiap kami dimanapun mereka berada, dalam persoalan masalah tantangan yang dihadapinya, yang sakit Tuhan, yang dalam pergumulan, yang dikejar-kejar, yang punya persoalan tidak punya harapan, ditinggal temannya, masa depannya hilang, putus asa. Tuhan menyertai, memberkati dan menghiburnya. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk di dalam ajaran Yesus dan berguru kepadanya. Masuk di dalam ajaran Yesus dan berguru kepadanya. Bukankah kita menjadi satu kebanggaan kalau kita boleh berguru kepada Tuhan? Dan memang Dia adalah guru. Sebab Dia katakan, jikalau aku guru dan Tuhanmu. Dan Dia juga pernah berpesan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi setiap bangsa harus berguru kepada Tuhan, yaitu Dia pencipta langit dan bumi. Kita lihat dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ajaran Yesus dan berguru kepadanya. Kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah yang pengusahanya. Jelas di sini Yesus pokok anggur yang benar dan Bapa pengusahanya. Kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, dikatakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu berbuah banyak, kamu akan mendapatkan berkat Tuhan, di mana mintalah apa saja yang kamu inginkan. Sangat luar biasa. Dan kita menjadi murid-murid Tuhan jikalau kita di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam diri kita. Ingat, murid-murid Tuhan, karena Dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Kenapa kita kembali ke ajaran Yesus dan berguru kepadanya? Jelas ajaran. Jikalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar dan kita, saudara, tidak berbuah, kita akan dipotongnya.
Tapi kalau kita melekat, kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam diri kita, kita berbuah banyak. Kita dibersihkan supaya buahnya semakin banyak. Itulah alasan yang paling penting kembali ke ajaran Yesus dan berguru kepadanya. Pertama, mengapa berguru kepada Tuhan? Tadi sudah diterangkan, tapi ini ada hal yang lebih dalam lagi. Kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 26. Kita sambung dulu. Jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Inilah ajaran Yesus. Dia berbicara tentang Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, dan dirinya. Dia akan mengutus Roh Kudus, di mana juga dia memuliakan Bapaknya. Dan jelas sekali kalau kita punya Roh Kudus, kita akan kembali ke ajaran Yesus. Karena Roh Kudus mengingatkan setiap orang akan ajaran perkataan Yesus Kristus. Roh Kudus atau penghibur bersaksi tentang Yesus. Siapapun juga yang percaya Yesus tentu ada bagian dari Roh Kudus. Dan kalau punya bagian dari Roh Kudus, pasti dia juga harus kembali kepada ajaran Yesus. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bicara tentang Tritunggal, bicara seorang murid. Mengapa kita berguru kepada Yesus? Karena kita murid. Mengapa berguru kepada Yesus? Karena Roh Kudus membawa kita untuk berguru kepada Yesus. Roh Kudus membimbing, menguatkan, menegur, menghibur, supaya kita kuat di dalam pendidikan atau pemuridan yang dari surga ini. Alasannya lain juga kita lihat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, power of God, yang menyampaikan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan Injil kekuatan Allah. Oleh sebab itu kita kembali kepada Injil. Apa itu Injil? Ajaran Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu power of God. Saudara mau menerima kekuatan Allah. Simpson pernah mengalami ketika Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Dia bisa membongkar pintu gerbang, 2 pintu yang besar, 2 pintu kota. Dibongkar, dibawa, naik, bukan turun. Dia bisa menawan serigala-serigala dan ekornya diikat, dikasih obor. Bukan pekerjaan ringan. Dia dengan memakai rahang keledai, dia bisa bertempur dan membunuh ratusan orang. Saudara, ketika Roh Allah bekerja, maka tiang yang besar pun dia robohkan. Oleh karena itu power of God, yaitu Injil, memang tidak bicara secara fisik, karena fisik itu terbatas, namun bicara tentang inner, di dalam. Iman kita semakin kuat, pengharapan kita semakin teguh. Kita percaya dengan janji Allah, bukan janji manusia. Kerap kali tanpa sadar kita ingin mendengarkan orang berjanji kepada kita, kita senang. Kenapa Tuhan yang sudah berjanji kepada kita begitu banyak, sampai kepada hidup kekal, penyertaan, tidak ada satupun orang yang bangga dan menyimpannya. Seperti semacam selai kertas cinta yang diberikan oleh kekasih kita kepada kita. Kita akan baca, kita akan simpan. Kita baca, kita simpan.
Dimanapun itu kita baca berulang-ulang, mungkin beratus-ratus kali. Padahal isinya biasa, sama. Itu surat cinta. Demikian Injil adalah surat cinta Allah kepada umat manusia. Cintanya yang diberikan bukan semacam satu kertas, tetapi juga ada perbuatan, ada teladan, ada mujizat, ada kuasa, juga ada janji. Kita harus pegang itu. Dan ada juga hak kita sebagai warga kerajaan surga, anak-anak Allah. Jaminannya sampai hidup yang kekal. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Tuhan memberikan kepada saya 5 pilar, back to Jesus teaching, saya senang. Ketika Tuhan menyuruh saya membuka gereja, dikasih nama Blessing in the Spirit, saya melihat kitab Efesus pasal 1 ayat 3, berkat rohani spiritual blessing. Oleh sebab itu saya membuat 5 pilar dasar dari gereja, yaitu pertama, kembali ke ajaran Yesus, kedua, karakter Kristus, dan seterusnya. Kenapa iman timbul dari Injil? Injil ada kekuatan Allah, dan kita harus berguru kepada Yesus, karena Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang membawa kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Apakah saudara tidak punya Roh Kudus? Apakah Roh Kudus yang membuat karunia-karunia yang berbeda? Apakah tidak pernah membawa satu pengajaran yang sama? Karunia yang berbeda kita bisa berkelahi, salah pendapat, tetapi ajaran yang sama menyatukan kita semuanya. Karunia kita berbeda, tetapi ajarannya sama. Oleh sebab itu kembali kepada ajarannya. Yang kedua, guru dan murid. Siapa guru, siapa murid? Kita adalah murid, Allah adalah guru kita. Bergurulah kepadanya. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku juga menebarkan jala juga. Itulah seorang murid. Dia menyebut Yesus guru. Dia diajar oleh Yesus Kristus di sebuah perahu yang kosong, yang gagal. Yesus memberikan pengajarannya. Setelah mereka mendengar pengajarannya, maka sang guru ini berkata, ayo mencari ikan. Wah, waktunya tidak tepat, siang. Dan kemarin malam, sepanjang malam, aku cari ikan dan dapat. Kami nelayan, guru. Tapi walaupun kau nelayan, engkau adalah seorang murid. Yesus adalah guru. Bukan bicara soal nangkap ikan. Dia guru kehidupan. Dia guru alam semesta. Dia bisa meneduhkan badai. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa merubah air jadi anggur. Dia bisa berkata kepada pohon ini kering. Dia bisa membangkitkan orang mati, mengusir setan. Itulah Yesus. Oleh karena itu, walaupun kamu nelayan, kamu tetap seorang murid. Walaupun kau pengusaha, walaupun kau orang kaya, walaupun kau pejabat, seorang murid. Turuti Yesus. Akhirnya, guru, karena engkau menyuruhnya, saya murid, saya tebarkan juga. Apa yang didapat? Sejumlah besar ikan, sehingga mereka tidak kuat menariknya. Jumlahnya banyak. Mereka minta bantuan perahu yang lain, dan dua-dua penuh dengan ikan. Hampir tenggelam tapi tidak tenggelam. Berkat Tuhan tidak membuat kita menjadi tenggelam. Mungkin kita diberkati sebagai murid, tetapi jangan membuat itu terlena dan tenggelam. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dalam kitab Lukas 22 ayat 11.
Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Di mana ada sang guru, di situ ada juga murid-murid. Di mana ada murid, di situ juga ada guru. Kalau kita hari ini bicara seorang murid, yakinlah, guru kita tidak bicara tentang di kelas dan kau datang. Guru kita itu datang ke dalam hati kita. Waktu kita senggang, waktu kita tidur, waktu kita baca firman, waktu kita duduk, waktu kita dalam perjalanan, waktu kita makan, dia tidak henti-hentinya mengajar kita. Oleh karena itu dikatakan dalam Ulangan, kalau karena itu di lehermu dan ikatlah di lenganmu, ajarkanlah firman itu setiap mereka duduk, berjalan, mereka makan, dan sebagainya. Jadilah seorang murid yang baik. Yohanes 13 ayat 14. Kita sambung nanti Yesaya 50 ayat 4. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuhmu. Langsung Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ingat, dikatakan setiap pagi, setiap hari dia mempertajam telinga kita, dia mempertajam lidah kita. Bukan tajam seperti pedang yang menyakiti hati orang, tetapi untuk memberikan semangat. Banyak orang punya lidah yang tajam, tapi sering menyakiti hati orang. Tapi Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid untuk memberikan harapan, penghiburan, kekuatan. Dan inilah waktunya. Waktu situasi seperti ini, pergilah kemana-mana, jadilah seorang murid. Jadikan teman-temanmu murid Yesus. Beri kekuatan, pertajam pendengarannya, pakai mulut mereka, urapi, supaya menjadi borot perkataan yang membuat kekuatan. Kita lihat dalam pengajaran Yesus apa saja sih? Banyak orang tentang doa, Yesus sudah mengajar berdoa. Tetapi apa yang diperlukan lagi? Yohanes 18 ayat 19. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Imam besar, dia mulai tanya tentang murid-muridnya dan tentang ajaran Yesus. Seorang tokoh yang besar, tokoh agama, imam besar, yang tertulis dalam Alkitab, dia bertanya tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Saudara, dunia ingin bertanya, tapi kita tidak pernah mendengar secara langsung karena setan menutup mulut mereka. Tetapi kita harus tahu bahwa waktu inilah kita yang harus memberi jawaban kepada setiap orang, yaitu apa itu murid, apa itu ajaran Yesus, mengapa kita menjadi murid, mengapa kita menjadikan Yesus sebagai guru. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 19 ayat 1, kita lihat beberapa supaya saudara mengerti semuanya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Selalu dia membawa murid dan selalu mengajar. Matius 26 ayat 1, terlalu banyak ayat bicara tentang pengajaran Yesus, tapi sedikit orang yang mau belajar. Terlalu banyak kata-kata tentang Yesus mengajar, terlalu sedikit orang yang mau belajar dan yang mengajarnya. Matius 26 ayat 1.
Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, mau mendengar cara Yesus berbicara kepada kita. Dengarkan ajaran Yesus, tidak ada yang lain. Setiap orang ingin mendengar visi Tuhan, ingin mendengar perkataan atau juga sesuatu dari Roh Kudus dan Tuhan. Dengar pengajarannya, masuk di dalam sana, maka kita akan melihat bagaimana dia hidup di dalam hidup kita, bukan sebagai satu mitos, bukan juga semacam agama yang menunjukkan kita orang beragama dan beribadah, namun kita adalah orang menjadi sahabat, anak dan murid dari Allah kita, Tuhan Juru Selamat kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Maaf, Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Setelah mengajar, dia jalan-jalan, dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Ataukah sebagai pendaki gunung, ataukah untuk melihat pemandangan? Ya, melihat pemandangan. Apakah mau lihat kawah atau mau melihat kota di dunia ini? Mungkin, tetapi yang jelas bukan untuk sekedar olahraga, bukan sekedar vakansi, holiday, bukan untuk melihat pemandangan alam, tapi melihat pemandangan surga, di mana Yesus berubah muka. Ada Musa dan Elia, mereka yang ngantuk melihat terkejut. Itu nabi yang sangat dihargai, bisa datang di samping kiri kanan dan dari Yesus Kristus. Yesus tidak pernah membawa kita untuk jalan-jalan melihat alam, tapi Yesus ingin mengajak kita berjalan-jalan untuk melihat kemuliaan surga. Oleh karena saudara yang kasih Tuhan, kita masuk di dalam, tetap dalam ajaran Yesus. Tetap dalam ajaran Yesus, jangan pernah berubah. Kenapa kita harus tetap di dalam ajaran Yesus? 2 Tesalonika 3 ayat 6. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Kita memang banyak ayat supaya saudara sadar, supaya kita belajar. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Langsung Efesus ya 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, Yesus, dan menerima pengajarannya di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, jangan pernah menyimpan. Kita harus kembali ke ajaran Yesus, karena ajaran Yesus itu mendidik kita, merubah karakter kita. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 1 Timotius 6 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita bukan beragama, beribadah, namun belajar di firman Allah, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, belajar sebagai seorang murid. 2 Timotius 1 Timotius 6 ayat 3 dan 4. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Hafalan, ayatnya hafalan. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, cari perdebatan, cari kesalahan orang, cari perselisihan yang menyebabkan dengki, citra, fitnah,
dan curiga. Itulah orang yang ngerti firman Allah, namun tidak kembali ke ajaran Yesus, menimbulkan seperti tadi, berlagak tahu, fitnah, curiga, menyebarkan kebencian, perselisihan, dan sebagainya. Kenapa gereja berkelahi seperti itu? Yang terakhir, undangan dari Allah. Kenapa kita belajar ajaran Yesus? Itu undangan. Allah berbuat baik hati, mengundang kita dalam kelasnya, kelas surgawi. Allah bermurah hati, mengundang kita masuk dalam sekolah surgawi, sekolah yang tidak bisa ditandingi di dunia, kelas yang tidak bisa ada guru yang bisa menandingi daripada ajaran Yesus. Oleh karena itu, apa yang dikatakannya? Undangan Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 11 ayat 28 dan 29. Yang terakhir kita mau lihat ini. Dikatakan marilah, satu undangan. Kepada siapa Yesus? Untuk apa? Untuk menaruh beban kita, saudara. Siapa yang tidak punya beban di dunia ini? Angsuran begitu banyak, tagihan begitu banyak, persoalan begitu banyak, satu belum selesai, satu muncul. Tapi Tuhan ingin supaya kita menaruh bebannya. Jikalau kita pikul terus beban itu, kita tidak kuat jalan. Yang kita perlu pikul salib ajaran Yesus. Beban itu akan dipikul oleh Tuhan. Kita lihat terus ayatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang terakhir. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah kita perlu belajar kepada Tuhan. Belajar sambil kita menaruh bebannya. Ketika saya belajar firman Allah, saya mendapatkan firman Allah itu. Ketika saya belajar firman Allah, dan guru Tuhan sedang mengajar saya, beban saya terlepas, iman saya semakin kuat, pengharapan semakin nyata. Firman itu melahirkan iman. Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, percayalah, masuklah dalam hal itu. Mari kita tunduk kepala kita, mau berdoa. Haleluya, haleluya. Biar semua beban kami terlepas ketika kami belajar firman-Mu. Karena Engkau adalah seorang guru, kami seorang murid. Maka Engkau berkata, pergilah ke tengah, lemparkan jalamu. Siapapun murid, seorang nelayan yang ahli, seorang pejabat, seorang yang kaya pengusaha, apapun juga, ingat, kita tetap seorang murid. Yesus adalah guru. Apa yang Dia katakan, kita harus lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang punya beban berat, ketika mereka belajar firman Allah, maka beban kami terlepas. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan satu pujian. Mengiringmu seumur hidupku. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur. Pikiranku, terima kasih Tuhan. Syukur. Ku serahkan padamu. Glory, haleluya. Yes. Di dalammu bukan teguh,
bebanku terlepas. Bersamamu Tuhan, Haleluya, haleluya, haleluya. bercanda-Mu Glory, haleluya. untuk memuliakan Yesus, haleluya, Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Glory, haleluya. bukan teguh Amin. bersamamu Tuhan. Jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka yang berjemaat. Kiranya Tuhan Kau menuntun mereka, supaya apa yang mereka kerjakan berkenan kepada Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu, karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satu pun yang bisa menolak dan menahannya. Tapi kerap kali hati kita menjadi iri, menjadi sibuk, geger, sombong, arogan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Open the eyes of my heart,
see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see